Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Aptriana dengan nomor induk mahasiswa 1001-1282-12648 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review artikel sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen dan Organisasi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul SKM MKes. Artikel yang akan saya bahas pada video kali ini berjudul Teamwork in Healthcare, Key Discoveries Enabling Safer High Quality Care, atau kerjasama tim dalam pelayanan kesehatan, penemuan utama yang memungkinkan pelayanan yang lebih aman dan berkualitas tinggi. Sistem pemberian pelayanan kesehatan sendiri merupakan contoh organisasi kompleks yang beroperasi dengan resiko tinggi dalam lingkungan kebijakan dan peraturan yang dinamis. Koordinasi dan pemberian layanan yang aman dan berkualitas tinggi tentunya menuntut kerja sama tim dan juga kolaborasi. Ada dua alasan utama mengapa penelitian mengenai tim dan proses kerja tim dalam pelayanan kesehatan penting untuk dilakukan. Pertama, kualitas kerja tim dikaitkan dengan kualitas dan keamanan sistem pemberian layanan kesehatan. Yang kedua, industri layanan kesehatan menyediakan sarana untuk mengembangkan dan menguji teori dalam skala besar di berbagai jenis tim atau bidang. Kerjasama tim sendiri merupakan suatu komponen yang penting untuk kualitas dan keamanan pemberian pelayanan kepada pasien. Kerjasama tim terwujud melalui interaksi yang kompleks antara tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Pada artikel ini terdapat 6 poin utama yang dibahas dalam hasil penelitian. Poin yang pertama yaitu struktur dan konteks penting untuk memahami kualitas kerja suatu tim. Struktur sendiri meliputi komposisi tim yang saling ketergantungan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, setiap anggota akan memiliki peran masing-masing yang kemudian dikoordinasikan satu sama lain dalam kerjasama tim. Kemudian, konteks sendiri meliputi kepemimpinan dan budaya eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusivitas pemimpin membantu mengatasi beberapa dampak negatif, yaitu rendahnya keamanan psikologis dari suatu status dalam tim layanan kesehatan. Sedangkan budaya organisasi menyediakan kondisi operasi, misalnya norma interaksi yang mendorong kerjasama tim yang efektif. Poin pembahasan kedua ataupun penemuan kedua yang dibahas yaitu kompetensi yang mendasari kerjasama tim dalam pengaturan pelayanan kesehatan dapat diidentifikasi. Penemuan kedua ini berkaitan dengan definisi formal KSA kerja tim atau knowledge, skill, and attitudes, dan identifikasinya sendiri sebagai intervensi khususnya untuk intervensi pelatihan. Pokok bahasan ketiga atau penemuan yang ketiga yaitu proses kerja tim dalam pelayanan kesehatan mencakup pembelajaran cepat, mendengarkan dengan penuh perhatian, beradaptasi, berbicara di antara tim yang terdefinisi dengan jelas oleh anggota dan kolaborator lepas. Nah, penemuan ketiga berkaitan dengan pengetahuan terkini tentang perilaku proses kerja tim yang efektif dalam pelayanan kesehatan. Model kinerja tim dalam berbagai konteks layanan kesehatan telah berhasil mengadaptasi dan memperluas model kinerja tim yang sudah ada. Dari studi observasional dan intervensi memperkuat bahwa banyak proses afektif, kognitif, dan perilaku yang penting bagi tim yang beroperasi di lingkungan dinamis, dan beresiko tinggi juga penting bagi tim yang memberikan perawatan secara klinis. Pokok bahasan keempat atau penemuan yang keempat yaitu kinerja tim dapat diukur secara valid di seluruh kompleks pengaturan. Penemuan keempat ini berkaitan dengan penilaian kinerja tim atau mediator dalam kerangka IMO. IMO sendiri merupakan input, mediator, dan juga outcomes. Validitas konten dan konstruk telah ditetapkan untuk alat pengaturan kinerja tim dalam berbagai pengaturan perawatan menggunakan metode survei dan juga metode observasional. Pokok bahasan kelima atau penemuan kelima yaitu kompetensi pelatihan tim pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan secara sistematis. Penemuan kelima ini berkaitan dengan intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kerja tim pada bagian input atau mediator dalam kerangka IMO. Pelatihan tim sendiri merupakan strategi pembelajaran yang terdiri dari seperangkat alat dan metode yang digunakan peserta untuk memperoleh KSA kerja tim secara sistematis. Baik pelatihan formal maupun alat di tempat kerja dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi tim secara strategis dan terarah.
Pokok bahasan keenam yaitu kualitas kerja tim berdampak pada pasien, staf, dan juga hasil organisasi. Poin ini berkaitan dengan hubungan antara kualitas mediator kerja tim dan hasil dalam kerangka IMO. Kegagalan dalam kerja tim dikaitkan dengan sebagian besar tingginya tingkat bahaya pasien yang dapat dicegah. Kemudian kualitas perawatan yang diberikan oleh organisasi, tingkat kelelahan staf, burnout, dan juga pergantian staf. Demikian hasil review artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dalam penyampaian, dan tentunya saya sangat terbuka dalam kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.